Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Normaliani, NPM 20220663411155. Studi kasus korupsi besar di Indonesia dalam perspektif ekonomi politik. Dalam studi ilmu politik, terdapat materi ekonomi politik yang bisa didefinisikan sebagai sebuah ilmu yang mempelajari aspek ekonomi dan politik dalam sebuah negara. Bagaimana dua aspek tersebut memiliki kaitan yang erat dan bergantung satu sama lain? Politik merupakan sebuah kekuasaan yang biasanya dapat mengontrol suatu kegiatan negara, termasuk kegiatan ekonomi dalam sebuah negara. Dua hal ini saling berhubungan. Ekonomi politik merupakan sebuah cara bagaimana sistem kekuasaan pemerintah dijadikan sebagai alat untuk mengatur keadaan ekonomi secara langsung. Memang peran politik itu berfungsi sebagai pengontrol sebuah kekuasaan untuk mengatur kondisi ekonomi dalam suatu negara. Dapat kita ketahui bahwa dalam ekonomi politik ini terdapat unsur politik yang merupakan kekuasaan yang dapat mengatur kehidupan ekonomi masyarakat. Seringkali kekuasaan ini disalahgunakan seperti banyaknya kasus korupsi di Indonesia. Asal mula kata korupsi yaitu dari bahasa Latin corruptio, jika diterjemahkan dalam bahasa Inggris adalah corrupt atau seringkali disebut dengan corruption, yang memiliki pengertian sebagai sebuah perilaku yang buruk. Contohnya seperti penerimaan uang yang ilegal dan penggelapan uang. Isu maupun studi kasus ini telah merajalela di Indonesia. Tindakan korupsi di Indonesia dapat mempengaruhi generasi penerus bangsa yang cukup fatal, karena korupsi ini dianggap sebuah perilaku buruk yang berasal dari psikis buruk seseorang yang diterapkan melalui moral yang tidak baik. Bahaya dari korupsi ini sendiri berdampak pada kehidupan manusia, ibarat akan menjadi akar yang menjalar di dalam jiwa manusia. Korupsi dapat memunculkan sikap ego manusia. Hal ini menjadikan ketika korupsi yang merajalela dalam masyarakat, maka kehidupan sosial dalam masyarakatnya juga tidak akan berjalan dengan baik, yang pada akhirnya setiap individu masyarakat memiliki ego masing-masing sehingga mementingkan dirinya sendiri. Tidak terdapat bekerja sama sekalipun di antara masyarakat. Padahal dengan kita bekerja sama akan memunculkan interaksi yang baik demi kehidupan sosial yang baik juga, sehingga masyarakat dapat sejahtera dan hidup damai. Hal tersebut juga berperan terhadap kondisi ekonomi di Indonesia. Dapat kita titik kembali bahwa kondisi ekonomi Indonesia yang dipengaruhi oleh masyarakat yang ada di dalamnya tidak hanya dipengaruhi oleh pengaruh kekuasaan politik saja, namun masyarakat biasa juga ikut serta dalam kehidupan politik ekonominya. Diketahui juga terdapat fakta empiris yang menyatakan bahwa tindakan korupsi ini berdampak negatif terhadap sistem sosial yang ada, memunculkan kesenjangan sosial yang tajam dalam segala aspek, termasuk dapat mempengaruhi pendapatan masyarakat, kekuasaan bagi penguasa, dan sebagainya. Selain masyarakat, korupsi juga berdampak buruk pada kondisi ekonomi politik di Indonesia, mulai dari pengaruh buruk korupsi pada dunia politik, yaitu seperti terjadinya perilaku pemerintahan yang dianggap tidak valid atau sah bagi masyarakat sehingga menyebabkan pemerintahan yang buruk. Sejarah kasus korupsi di Indonesia cukup panjang sebenarnya. Gerakan untuk memberantas tindakan sudah lama ditangani oleh para penguasa, dimulai dari era Orde Lama. Berbagai upaya telah dilakukan memberantas perilaku buruk ini. Namun realitinya tidak sesuai dengan ekspektasi. Nyatanya tindakan korupsi ini sudah menjadi penyakit tersendiri, ibarat seperti kanker, sebuah penyakit ganas menjalar ke seluruh bagian tubuh. Padahal dalam
era Orde Lama ini telah terbentuk perundang-undangan mengenai tindakan pemberantas korupsi hingga membentuk lembaga anti korupsi yang cukup banyak dari pemerintahan maupun berbagai macam lembaga lainnya. Dalam era Orde Lama terhadap undang-undang yang memiliki fungsi tersebut untuk memberantas korupsi yang disebut dengan PARAN atau Panitia Retolling Aparatur Negara yang dipimpin oleh Jenderal Nasution. Namun hal ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dapat dikatakan bahwa pada era Orde Lama ini para pemberantas korupsi dianggap mengalami kegagalan yang serius.